Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan opini saya mengenai wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iin Herni Purwati dengan NIM 205040011111108. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki peran penting bagi negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 dianggap sebagai landasan struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada tahun 1998 lahirlah reformasi. Reformasi tersebut membuat terjadinya perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen sendiri merupakan usulan perubahan undang-undang yang dibicarakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Latar belakang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi adalah di tangan MPR. Selain itu, kekuasaan yang sangat besar adalah di tangan Presiden. Saat itu, pasal-pasal yang ada memiliki sifat yang terlalu luas, sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Namun, tidak hanya itu. Rumusan Undang-Undang Dasar 1945 pada saat itu juga belum terlalu didukung ketentuan konstitusinya. Oleh karena itu, terjadilah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, dan lain-lain. Sejauh ini, amandemen Undang-Undang Dasar telah dilakukan selama 4 kali melalui MPR yang berlangsung pada Sidang Umum MPR pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan yang terakhir tahun 2002. Wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kini kembali menjadi perbincangan. Adanya wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini menimbulkan pro dan juga kontra. Beberapa pihak tidak mendukung dengan adanya wacana tersebut, namun beberapa pihak lainnya menyatakan setuju apabila dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dari pendapat saya pribadi, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut, Insinyur Soekarno pernah menjelaskan bahwa suatu waktu konstitusi kita harus diubah untuk mengikuti perkembangan zaman atau dinamika zaman. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memang dibuat untuk sementara, sehingga amandemen atau perubahan di dalamnya sangat dimungkinkan. Namun, untuk saat ini tidak ada urgensi bagi MPR untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan menghidupkan kembali GBHN. Hal ini bukan menjadi kebutuhan negara saat ini. Amandemen hanya diperlukan jika ada norma dalam undang-undang yang perlu diubah. Yang diperlukan negara pada saat ini yaitu konsistensi menegakkan konstitusi. Sehingga kesimpulannya yaitu saya mendukung atas adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, namun tidak untuk saat ini dikarenakan negara masih memiliki banyak permasalahan yang harus lebih dipentingkan daripada melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terlebih dahulu. Sekian opini dari saya mengenai wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.